ilmu-ilmu kita. Saya sudah sampaikan kemarinnya, Bapak Ibu semua, kita tidak akan sempurna sampai kita benar membersihkan kotoran-kotoran dosa di dalam diri kita. Tobat itu adalah jalan kesolihan pertama, itu kata Imam Ibnu Qayyim. Bahkan memang jalan kesolihan seluruhnya. Jalan kesolihan di awal itu tobat, kata Imam Ibnu Qayyim. Di pertengahannya tobat, di akhirnya tobat. Jadi orang-orang yang tobat itu justru adalah orang-orang yang menapaki jalan kesolihan. Dan ini jadi dalil hadirin. Orang solih itu bukan berarti itu bersih dari dosa. Enggak. Tidak ada yang bersih dari dosa kecuali Nabi SAW yang maksud. Jadi, dan sebaik-baiknya orang yang pernah melakukan dosa itu adalah orang yang melakukan dia bertobat kepada Allah. Banyak hadirin, para ulama besar, para ulama salafus sholih, mereka adalah dulunya adalah pelaku-pelaku dosa. Saya ingat kisahnya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu seorang ulama zuhud terkenal, hikmah-hikmahnya begitu berkesan. Satu waktu beliau itu dulunya hadirin, ini seorang ulama besar, itu dulunya adalah seorang perampok. Dulu seorang perampok, maling hadirin. Dulunya maling, Pak. Satu waktu Fudail ini kemudian jatuh cinta kepada seorang perempuan. Nah, diikutilah perempuan itu terus hadirin, karena dia jatuh cinta kepada perempuan itu sampai datang ke rumahnya. Dia naik ke atas rumah itu, di atas genting dia membuka gentingnya, kemudian ya sengaja Pak, noong Pak. Dia melihat ternyata perempuan itu ketika di rumahnya dia sedang membaca surat Al-Hadid ayat ke-16. Dibacakan apa ayatnya? Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Bukankah sudah waktunya orang-orang yang beriman untuk khusyuk tunduk beribadah kepada Allah? Ayat itu yang dibacakan cuma satu ayat, Pak. Fudail bin Iyad langsung masuk menyerap ke dalam hatinya. Apa ceburan Bapak? Ini ngerampok tapi kekairaan gitu. Ngerampok wae hirupnya gitu. Dia akan berkesan ke dalam hatinya. Kapan saya harus sudah tunduk kepada Allah? Mungkin memang ini bedanya maling dulu dengan maling sekarang. Maling dulu ngerti Quran. Ngerti ayat Quran gitu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad? Dia turun nangis, Bang. Dia turun dari rumah itu, pergi dia ke dalam satu gua. Di gua itu ternyata ada dua pemuda yang sedang beristirahat di malam hari. Tidak sengaja Fudail bin Iyad mendengar obrolan dua pemuda itu. Kata satu pemuda itu, "Ayo kita istirahat di gua ini. Sudah malam, sudah larut malam. Kamu jangan berani-berani keluar di malam ini karena di sini ada pencuri terkenal, perampok terkenal. Namanya adalah Fudail bin Iyad." Padahal Fudail bin Iyadnya di situ. Pada di situ makin nangis lagi. Orang-orang sampai seperti itu mengenal dosa. Dia akan mengatakan, bagaimana nanti aku di hadapan Allah? Andaikan manusia saja sudah merasakan dosanya. Jadi dosa. Akhirnya Fudail bin Iyad pergi ke Mekah. Dia tobat di sana, dia beribadah di sana. Maka sampai disematkanlah Fudail bin Iyad Al-Makki, orang Mekah. Padahal sebenarnya bukan orang Mekah karena dia bertobatnya di Mekah. Dan semenjak itulah kemudian akhirnya hikmah-hikmahnya begitu berkesan. Bahkan Bapak Ibu semua, kalau kita baca karya-karya Imam Al-Ghazali, itu banyak perkataan Fudail bin Iyad. Padahal dulunya adalah seorang perampok. Nah, saya yakinlah ibu bapak semua tidak punya riwayat rampok. Andaikan Fudail bin Iyad saja bisa jadi seorang alim, orang yang sholih, nah apalagi yang insya Allah Allah bersihkan dosa-dosa kita. Nah, hadirin khotimah, apa dimanfaat peran dari tobat ini? Kata Imam Al-Ghazali, pertama, dengan tobat kita akan memperoleh tauhid. Maju dulu. Maka akan maju artinya? Maju ditutur. Maju nanti juga. Ditutur kan? Nanti mundur. Maju adalah maju tengahnya udah begini nanti mundur.
Nanti kalau mataharinya ini maju lagi, Pak. Dosa dulu kayak hitung kayaknya. Kayak gitu. Nah, yang pertama, Bapak Ibu semua, dengan tobat itu kita akan mendapatkan taufik. Itu kata Imam Al-Ghazali. Taufiqut ta'ah, dibimbing ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosa-dosa itu dibersihkan oleh Allah, hati kita itu akan semakin bersih, sehingga kita akan lebih jelas melihat jalan-jalan kebenaran itu yang mana. Nah, ini fungsinya. Fa inna syu'bud dzunub yurithul hirman. Karena bekas dosa itu itu akan menutup, Pak, jadi hijab di dalam hati kita. Itu kan di surat Al-Mutaffifin. Kalla balghana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Tidaklah, sekali-kali tidak, dosa itu akan menutup hati. Di hadis riwayat Tirmidzi kata Nabi, innal abada idza adana dzanban, seorang hamba itu kalau dia berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, akan dicatat oleh Allah bintik-bintik hitam. Hadirin, hati kita itu seperti kertas putih. Ketika seorang berdosa, dia sedang memberikan bintik-bintik hitam di dalam hatinya. Semakin banyak dosa, semakin banyak bintik hitamnya. Semakin lama dia berdosa, maka hatinya akan semakin hitam. Kata Imam Al-Ghazali kalau dalam Ihya Ulumuddin itu seperti katel yang lama dibakar dengan api, Pak. Gosong, ibu-ibu lah terus kegaduhan katelnya, Bu. Lama bertahun-tahun, Pak. Terus digosok, dibersihkan, hidup ya agar seperti itu bekas dosa itu, kata Imam Al-Ghazali. Kalau dia dibiarkan, maka akan menutup hati. Dan lebih bahayanya lagi, kalau misalnya karena orang terlampau banyak dosanya, dia akan terjatuh kepada kekufuran, karena cahaya Allah sudah tidak mau masuk lagi, karena sudah pekat dosa-dosanya. Wahai jangan heran, orang-orang yang melakukan dosa kecil, Pak, lama kelamaan terjatuh kepada dosa besar. Bahkan bukan berawal dari dosa kecil, kata para ulama, itu berawal dari seseorang yang terbiasa membiarkan sesuatu yang mubah. Hadirin Bapak Ibu semua, orang takwa itu, kata Imam Ar-Razi, itu bukan hanya meninggalkan dosa, hadirin, tapi kita harus dilatih bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang mubah. Boleh, itu boleh dilakukan. Tapi kita khawatir kalau terus dilakukan yang mubah itu, kita akan terjatuh kepada yang makruh. Contoh, nonton TV itu hukumnya apa? Boleh hadirin. Tapi lamun seerti nonton TV itu satu waktu akan jadi makruh. Akan dari sesuatu yang makruh, tidak sedikit tontonan-tontonan TV itu tontonan-tontonan yang datang yang haram. Orang makan boleh, Pak. Tapi kalau banyak makan, satu waktu akan jatuh kepada yang makruh. Tidak sedikit karena orang semakin banyak makan, ingin makan yang enak, akhirnya dia terjatuh, nafsunya akan semakin besar sehingga dia akan mencicipi makanan-makanan tidak peduli apakah itu halal dan haram. Nah, ini bahkan dari jauh para ulama itu dari sesuatu yang mubah. Mana yang mubah ini boleh dilakukan, tapi bagi orang-orang sholih ini boleh. Kalau misalnya dia tidak ada manfaatnya, dia akan berusaha. Sedikit-sedikit yang boleh itu bagaimana sesuatu yang dilakukan itu semuanya adalah ketaatan kepada Allah. Nah, kata Imam Al-Ghazali, fa inna qaidadz dzunub yamna'u minal masyi ila ta'atillah. Dosa itu menimbulkan kemalangan. Dosa itu akan menghalangi langkah taat dan pengabdian kepada Allah. Bahkan dosa yang dibiarkan akan menghitamkan hati dan menjadikan seorang kehilangan kelezatan dan ketaatan. Nah, Bapak Ibu semua hadirin, ini kata para ulama, Pak. Siksa terberat bagi kita orang-orang beriman dari dosa yang dilakukan itu bukan siksa bentuk fisik, Pak. Bukan, hadirin. Ada orang berbuat dosa kemudian kecelakaan, bukan itu. Itu mah justru anugerah. Kalau orang berbuat dosa kemudian dia ditimpa musibah oleh Allah, Pak, mohon maaf ya, mungkin diuji oleh Allah sakit hadirin satu waktu. Itu anugerah, kata para ulama. Kenapa? Karena Allah menginginkan melalui sakit itu dosanya dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Maka Allah kirimkan hadirin satu waktu penyakit ibu-ibunya, bukan masalah di tangga, itu anugerah hadirin. Karena satu waktu itu untuk menghapus dosa kita. Yang berat bagi orang-orang taat itu
Ketika seorang berbuat dosa, apa? Dicabut kenikmatan beribadah kepada Allah. Itu paling berat. Satu waktu ada, mungkin kita terasa ya, pernah melakukan rutin baca Quran, kemudian satu waktu berhenti hesek baca Quran. Atau satu waktu lama kita rutin sholat malam witir, kemudian berhenti lama. Itu kata para ulama, perhatikan, khawatir karena ada dosa sehingga kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan dosa. Makanya ada satu riwayat yang masyhur di kalangan para ulama salafus salih itu, dulu di zaman Bani Israel ada seorang orang solih, dia melakukan dosa, kemudian dia heran, lama begitu dia merasa saya melakukan dosa kok tidak disiksa oleh Allah. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah melakukan dosa, tapi kenapa Engkau tidak menyiksa aku? Kemudian dia diilhamkan jawaban ke dalam hatinya bahwa engkau tidak sadar bahwa siksa itu bukan berbentuk fisik, tapi aku telah mencabut kenikmatan beribadah dari dirimu. Itu diantara siksa dari dosa, hilangnya kelezatan dan ketaatan kepada Allah. Nah, jika Allah tidak memberi rahmat, maka ia bisa terjerumus pada kesengsaraan dan kekufuran itu akibat dari dosa. Ini ada nasihat Nah ini Fudel bin Iyad yang saya sebutkan. Ini nasihatnya ini luar biasa. Kata beliau, ini seorang perampok, seorang pencuri dulu. Idza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar. Kalau kamu tidak mampu sholat malam dan saum di siang hari, fa'lam annaka maqbulun wa qad kabbalnaka khati'ah. Ketahuilah kamu sedang terbelenggu dengan dosa-dosamu. Nasihat dari Fudel bin Iyad. Kalau ternyata ada amalan-amalan ibadah kita tidak rasakan kenikmatannya. Nah, makanya kan Nabi di hadis riwayat Bukhari itu menggambarkan kita itu yang tentang halawatul iman. Kata Nabi, salasun man kunna fihi halawatul iman. Siapa yang punya tiga ini, ia akan merasakan manisnya iman. Nah, ini kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, hati kita itu ibarat seperti orang yang sehat dan sakit, Pak. Contoh misalnya ya, hadirin, satu waktu kita sakit, Pak. Sakit, mungkin agak berat sakitnya. Biasanya kalau orang yang sakit, hadirin, ketika makan, bahkan makanan yang paling enak sekalipun atau yang kita sukai pun, biasanya itu terasa enak, terasa pahit, Pak. Kalau lagi sakit, pahit, udah enak makan. Kalau lagi sakit itu, kira-kira hadirin, ketika makanan itu dirasakan tidak terasa enak, yang salah itu makanannya atau orangnya, Pak? Orangnya. Ketika ibadah, kata para ulama, ini kata Imam Ibnu Hajar, itu dirasakan tidak terasa nikmat, hadirin. Yang salah itu ibadahnya atau orangnya? Orang. Itu ibaratnya seperti itu. Ya, maaf. Nah ini ya, itu sudah masuk. Nah seperti itu dosa itu dikata Imam Ibnu Hajar. Maka semakin sehat seseorang, tinggal dituang, wah rawuh, nikmat makanan itu. Seperti itu pula hati kita. Kalau hati kita sedang sehat, maka ibadah itu rawuh banget sih, jadi nikmat. Sholat itu jadi nikmat, baca Quran jadi nikmat. Dan itu yang mungkin hari Bapak Ibu semua, yang Bapak Ibu semua rasakan ketika itikaf hari ini. Karena Allah sedang sehatkan hatinya. Bapak Ibu semua sedang banyak bertobat, banyak membersihkan hati, sehingga baca Quran akan lebih kuat dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Karena hatinya sedang disehatkan oleh Allah. Dan kemudian hadirin yang kedua, fungsi tobat itu agar ibadah dapat diterima. Innama talzamuka taubah lituqbala ibadatu. Tobat itu menjadikan ibadah kita dapat diterima. Ini analoginya seperti dikata Imam Al-Ghazali. Karena si piutang tidak akan menerima hadiah jika utang itu belum dibayar.
Ada orang sedang memberikan hutang kepada kita, kemudian kita ingin memberi hadiah kepada orang yang memberi hutang itu, tapi hutangnya can dibayar. Ya mana cuma bayar hadiah, hutang can dibayar kan gitu kan. Begitu pula kata Imam Al-Ghazali, orang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya dosa kepada Allah, ingin ngasih hadiah lewat ibadah-ibadah. Ibadah itu nanti tidak akan diterima dulu jadi pahala, tapi akan dijadikan sebagai penebus dosa, penebus utang. Ini ibarat Imam Al-Ghazali. Dibersihkan. Baik, itu alasannya. Kenapa satu waktu hadirin doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah? Bukan tidak diijabah, janji Allah kan hadirin. Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Itu janji Allah hadirin. Doa itu gak ada yang tidak diijabah, semua diijabah. Hanya kata Imam Ahmad 3 kemungkinan kalau kita berdoa kepada Allah. Yang pertama, kemungkinan memang bisa langsung diijabah, atau kalaupun tidak diijabah langsung, kedua, adiyadakhiralahu, ditangguhkan, tidak sekarang, karena Allah Maha tahu kapan baiknya doa kita diijabah. Bisa minggu depan hadir, bisa bulan depan, bisa tahun depan hadir. Atau kata para ulama, an yukaffara anhu, doa-doa itu bisa jadi penghapus dosa terlebih dahulu. Jadi diijabahnya lewat dosa dulu dihapuskan oleh Allah. Untuk apa hadirin doa-doa kita diijabah? Ternyata dosa-dosa yang menumpuk itu tidak diampuni oleh Allah. Maka kebahagiaan yang paling besar itu ketika dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tobat itu? Ini Imam Al-Ghazali memberikan definisi, tarku ikhtiyari dzanbi sabaqa mithluhu anhu. Tobat itu meninggalkan perbuatan dosa di masa lalu, ta'ziman, sebagai pengagungan kepada Allah dan takut terhadap murka Allah. Ini mithlahu manzilatul suratan. Ini saya tidak terjemahkan Pak, memang agak sulit memahaminya. Imam Al-Ghazali itu, jadi seorang itu bertobat itu bukan hanya meninggalkan dosa yang pernah dilakukan, tapi dosa yang semisalnya. Karena bisa jadi hadirin, ada orang dia itu tidak berbuat dosa lagi karena bukan berhenti dari dosa, tapi nagis teu mampu ngalakukeun dosa. Ada orang hadirin, dia senang mengambil harta rakyat, satu waktu mah eureun, Pak. Teu korupsi deui hadirin. Kenapa? Udah beres jabatannya. Ya nih, udah beres jabatan, korupsi dia gak punya jabatan lagi. Nah, apakah yang seperti itu disebut tobat? Enggak. Yang semisal dari itu, ya, yang semisal dari itu apa? Yang sebanding dosa-dosanya. Mungkin dia berhenti dari korupsinya, tapi nanti ada dosa-dosa yang sebanding dengan korupsi itu. Termasuk misalnya menggibah. Nah, jadi dosa-dosa yang lain. Jadi tobat itu, kata Imam Al-Ghazali, bukan hanya dosa yang dilakukan, tapi bahkan dosa-dosa yang lain yang mengiringinya. Jadi bukan hanya itu. Jadi percuma kan hadirin, kalau dia dosa dari satu, dia tobat dari satu dosa yang pernah ia lakukan, tapi itu dosa-dosanya tidak tobat. Nah makanya disebut tobat itu bersih. Tobat itu dia akan bertobat bukan hanya satu dosa, tapi termasuk dosa-dosa yang satu level dengan ini. Itu makna dari manzilatul suratan. Nah, kemudian 4 syarat tobat. Pertama, niat benar-benar meninggalkan dosa, kuat azab, kuat di dalam hati. Nah, ini jadi bukan karena orang-orang yang masih memungkinkan untuk melakukan dosa. Jadi ada orang yang dia istighfar, tobat, ya Allah ditobat, tapi syawal kayak mutan, tapi bisa aja dia ngelakuin dosa lagi. Nah, ada niat sedikit untuk melakukan dosa lagi, itu bukan tobat. Harus benar-benar yang bersih, benar-benar niat untuk meninggalkan dosa sepenuhnya. Yang kedua, bertobat itu terhadap dosa yang pernah dilakukan. Ya masa bertobat kepada dosa yang belum pernah dilakukan, pasti yang pernah dilakukan. Yang ketiga, menghindari dosa yang sama, yang satu kedudukannya, yang tadi. Jadi bukan hanya dosa yang dilakukan, tapi termasuk dosa-dosa yang lain. Ada orang, ya Allah ditobat dari dosa ghibah, tapi resep adu domba akhirnya, nah kan percuma.
Dia tobat dari gibah itu harus dia tobat pula dari dosa-dosa yang selevel, baru akan bersih dosanya, dibersihkan oleh Allah. Dan yang terakhir, niat tobat itu untuk mengagungkan Allah dan takut dari siksa. Karena ada beberapa orang yang tobat itu karena ingin pujian manusia, ada. Atau misalnya orang-orang bertobat karena kekayaannya sudah hilang, karena miskin, ada. Jadi kebenaran apa? Tidak peduli halal dan haram. Tapi pas ketika oleh Allah uji miskin, kemudian dia tobatnya karena miskinnya. Nah ini ya, bukan karena ingin mengagungkan Allahnya. Nah ini tipis sekali hadirin. Orang yang dia dijatuhkan miskin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia tidak takut lagi. Dia bertobatnya karena miskinnya, bukan karena ingin mengagungkan Allahnya. Nah ini kata Imam Al-Ghazali. Kemudian hadirin, ini beberapa persiapan tobat. Pertama, cara tobat itu zikru ghayati qabhi dzanbi. Kita menyebut jeleknya hasil dari dosa. Buruk dosa itu hadirin. Buruk sekali. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, orang yang punya dosa itu, kita ingat tadi hadis tentang di padang mahsyar nanti orang-orang itu kata Nabi SAW akan tenggelam dengan keringatnya. Nah, orang-orang ketika di padang mahsyar itu Nabi kan menjelaskan ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya. Mudah bagi Allah hadirin. Allah nyiptakeun laut teh bisa, pokoknya nyiptakeun kesana juga. Ada yang dia keringatnya ada sampai betisnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai tertutup semuanya dengan keringatnya. Dan itu kata Nabi tergantung bagaimana dosanya di dunia. Bapak Ibu semua, itu bahayanya dosa, Pak. Pasti ada konsekuensinya. Perlakuan Allah dan para malaikat nanti di hari kiamat tergantung bagaimana dosa-dosa kita ketika di dunia. Seperti itu tadi. Itu kata Nabi, itu tergantung dosanya seperti apa. Itu jeleknya dosa. Dan kemudian dikata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Dawa Wad-Da, ini jeleknya dosa tadi. Kalau seorang itu berbuat dosa, mungkin dosa itu diampuni, diampuni pasti. Itu janji Allah. Gak ada dosa yang tidak diampuni, bahkan dosa syirik sekalipun itu pasti diampuni kalau seorang bertobat kepada Allah. Tapi jeleknya dosa itu, kalau seorang berani berbuat dosa sekali, maka hatinya akan dikuatkan, syahwatnya akan dilakukan untuk melakukan kedua kalinya. Itu bahayanya dosa. Makanya orang yang minum khamar, Bapak Ibu semua, pas mimiti mah diajarkan ke babaturan, sakit itu cobaan. Itu kan, sidoraka siapa itu saat itu sangat celak kan itu cobaan pas sangat celak kieu geuningan biasa teu naon geuningan dan itu. Dan ketika dia berani melakukan dosa itu, maka syahwatnya akan dikuatkan kembali untuk melakukan dosa kedua kalinya. Sampai satu waktu dorongan untuk berbuat dosa itu akan lebih besar dibandingkan dosa yang pertama. Itu bahayanya dosa. Orang ketika dulu belum berzina hadir, itu kuat banget untuk tidak berzina. Kemudian satu waktu jatuh kepada zina, semoga dia jatuh. Ketika dia merasakan kenikmatan zina itu, syahwatnya akan dikuatkan lagi untuk melakukan dosa kedua kalinya. Sampai seterusnya seperti itu kata Imam Ibnu Qayyim. Ketika dia melakukan kedua kalinya, dia akan diberikan syahwat untuk kuat lagi dosa ketiga kalinya, dosa keempat kalinya, dosa kelima kalinya. Terus dikuatkan oleh, sampai jangan heran hadirin, ada orang Pak, kita akan melihat orang-orang yang dia senang melakukan dosa itu, apapun dosanya, karena dia sering melakukan itu, akhirnya sulit untuk meninggalkan dosa itu. Kenapa? Karena syahwatnya sudah sangat kuat untuk mencintai dosa itu. Karena sudah nikmat, sudah merasakan nikmatnya dosa-dosa yang dilakukan, sehingga dia tidak rela untuk kehilangan nikmat-nikmat dosa itu. Tuh kan Pak Panas deh gitu. Ya mata kena biasa. Mundurnya harus nama. Ya gak apa-apa lah. Jadi
kalau matos ngesang nah mundur. Yang kedua, dzikru syiddatu uqubatillah, mengingat kerasnya siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bahasa neraka kemarin hadirin seperti apa kerasnya siksa Allah. Yang siksa yang paling teringan saja kata Nabi, orang menggunakan sendal dari neraka, maka yang panas itu akan sampai kepada otaknya. Itu siksa yang paling teringan. Tetapi panghandeutna bahasa nama. Panghandeutna teh sakitu. Maka ketika seorang mengingat siksa-siksa Allah, maka seorang pasti akan takut untuk melakukan dosa. Dan yang terakhir, dzikru dha'fika wa qillati hilatika fi dzalika. Kita mengingat-ingat betapa lemahnya kita terjatuh kepada dosa. Nah, ini sebagai pengantar. Banyak-banyak kita jijik dosa itu, buruk dosa itu, akibatnya jelek. Kemudian siksa Allah begitu keras, takut. Maka ketika kita banyak mengingat-ingat kembali siksa-siksa Allah, itu akan menguatkan kembali kita tidak berani untuk berbuat dosa selanjutnya. Nah, ini khotimah. Kemudian ini kata Imam Al-Ghazali, kalau kita mengingat-ingat tiga ini, diingat-ingat betapa buruknya dosa yang dilakukan, kemudian jeleknya akibat dari dosa, kemudian lemahnya. Kata Imam Al-Ghazali, jika kita terus-menerus tiga hal itu, mengingat terus jeleknya siksa Allah, siksa Allah, siksa Allah, siksa Allah di setiap siang dan malam, maka itu yang akan membantu kita dalam taubat nasuha. Apa taubat nasuha itu? Nasuha itu dari kata khoto, artinya menjahit. Karena tadi ya, setiap dosa itu pasti ada bekasnya di dalam hati. Nah, makanya dinamakan taubat nasuha itu, karena setiap dosa itu pasti ada bekas sedang merobek hati-hati. Ketika kita bertobat, maka kita sedang menenun kembali hati-hati yang sedang merobek, ditenun, dibersihkan. Tapi, nah itu kata para ulama, sebaik-baiknya tenunan itu, robekan kain itu akan tetap terlihat. Robekan sesuatu itu pasti akan terlihat, Pak. Sebagus-bagusnya orang menjahit, kadang kalau hasil bukan dari jahitan pertama, tinggali, Pak. Itu hasil dari robekan. Itu bahayanya dosa. Kemudian ini 3 macam dosa yang harus ditinggalkan kata Imam Al-Ghazali. Pertama, dosa kita kepada Allah, mulai dari kita pernah hadirin sadar mungkin pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Nah, ini yang pertama. Jika pernah meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Kedua, atau larangan, melanggar larangan-larangan, ini berkaitan dengan Allah. Kedua, kewajiban. Yang paling sulit untuk bertobat itu ternyata itu bukan kepada Allah, Pak. Allah itu maha luas. Yang paling sulit itu ada kepada manusia. Itu sulit, Pak. Kalau kita punya dosa kepada manusia, para ulama itu memberi syarat. Ini para ulama berbeda pendapat. Syaratnya, pertama, dia menyesal, berhenti, tidak mengulanginya lagi. Kalau dosanya kepada manusia, ada tambahan yang keempat syaratnya. Ini kata Imam An-Nawawi, dia harus minta kehalalan dari orang yang pernah dia lakukan kezaliman kepada orang itu. Ini termasuk dalam ghibah, bahayanya ghibah. Kalau kita pernah membicarakan keburukan orang lain, pernah membicarakan keburukan orang lain, meskipun nanti syaratnya ada. Jadi boleh dalam beberapa hal kita boleh membicarakan keburukan. Contoh misalnya kita membicarakan keburukan yang keburukannya sudah masyhur, diketahui oleh orang banyak. Contohnya Fir'aun. Boleh, Pak. Fir'aun kan goreng patut akhlaknya. Kemudian ibu tekeng lucu saung tekeng ngomongkeun kagorengan Fir'aun. Boleh kalau misalnya dosa-dosanya yang sudah masyhur, atau termasuk di lingkungan kita ada orang yang jelek, misalnya akhlaknya, pelakunya yang khawatir membahayakan orang lain, kita boleh menyampaikan keburukan itu kepada orang lain. Nah, tapi kalau misalnya memang tidak ada alasan-alasan itu, tidak ada syarat-syarat itu, memang dosa ghibah, kita membicarakan orang lain, bisa keburukan orang lain, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang kalau Imam Al-Ghazali itu ketat, Al-Ghazali itu kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita gibahi. Kira-kira masa umur hidup orang bisa gibah seberapa kali, Pak?
Wah, ini berat, ini dosa paling berat ini kata para ulama. Karena syaratnya seperti itu. Yang untungnya ya, sebagian ulama yang lain tidak memberikan syarat itu. Jadi tidak berikan syarat itu. Kalau yang digibahi itu dia tidak tahu kita sedang menggibah diri. Jadi kalau dia tahu kalau dia tahu mana nanti apal sih, orang teh ngomongkeun mana, nah anu apalkeun mah eta mah kudu wajib urang minta hampura. Gitu. Tapi kalau yang tidak tahu, itu sebagian ulama yang lain tidak berikan syarat. Jangan, kita tidak usah meminta maaf. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita minta maaf itu hubungannya jadi berbeda. Yang sudah baik, Pak. Kita punya tetangga baik hadirin. Nanti kah aja weh dasarkeun ngobrol pas ngomongkeun ieu kagorengan teh. Resep weh. Kemudian kita obrolkan kagorengan si gue tanya kieu. Kemudian sadar aduh ya, gibah itu meunang ieu kesaungan itu. Itu kemudian dia sadar. Nah, kemudian dia datang ke rumahnya, Pak. Dia minta maaf, cenah ceu hampura. Abdi kamari jeung siga ibu anu ngomongkeun kagorengan lucu. Eta teh dulu baik Pak hubungan, karena minta maaf itu bisa jadi jelek. Oh gitu, nah tuh ngomongkeun itu jadi jelek. Nah makanya kalau yang tidak tahu itu gak usah. Itu gak usah datang meminta maaf. Cukup kepada Allah, bertobat kepada Allah dari segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah yang paling berat itu manusia. Masalah harta itu berat, Pak. Dia harus ditunaikan. Nah, kata Imam Al-Ghazali di Minhajul Abidin, kalau seorang dia punya dosa kezaliman terkait dengan harta, dia wajib mengembalikan harta itu kepada orang yang pernah ia zalimi. Kalaupun ternyata orangnya sudah meninggal, harta itu tetap harus ditunaikan melalui sedekahkan kepada orang lain. Karena itu bukan haknya, tetap dia harus keluarkan. Nah, yang paling berat itu adalah manusia. Dan makanya wajar kata Nabi SAW, kan ingat hadirin hadis di hadis riwayat Muslim tentang orang-orang yang muflis, Pak, orang-orang yang bangkrut kata Nabi. Nanti di hari kiamat ada orang yang dia bawa pahala saum banyak, bawa pahala sholat hebat sholatnya, tapi kata Nabi waqad syatama hadza wa safaqa dama hadza wa akala mala hadza. Ketika di dunianya dia senang menyakiti orang lain, dia senang menzalimi orang lain, dia mengambil harta orang lain. Kemudian kata Nabi, pahala saum sholatnya yang hebat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada orang yang dia zalimi. Diberikan oleh Allah. Itu bahayanya dosa kepada manusia. Yang hebatnya Islam mengatur hubungan kita dengan sesama manusia, Pak. Sampai orang sampai seperti itu. Nah, hadirin Fatimah rahimanahumullah. Sekarang kita lihat beberapa kewajiban. Nah ini, jadi kalau yang Allah itu mohon maaf tadi berkaitan dengan larangan yang dilarang oleh Allah. Seperti misalnya meminum khamar, Pak. Nah ini larangan-larangan kepada Allah. Yang kemudian kedua kewajiban. Jadi meninggalkan sholat, meninggalkan saumnya. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin mengkisahkan beberapa teladan tadi. Ini dari para ulama salafus salih bagaimana mereka hebatnya bertobat kepada Allah. Ini teladan seorang ulama namanya Abu Ishaq Isfaraini. Kata Ibu Ishaq, aku berdoa kepada Allah an yarzuqani taubatan nasuha, agar Allah memberikan rezeki aku bisa bertobat secara tulus, murni, bersih selama 30 tahun. 30 tahun Pak tobatnya. Kemudian dia terkagum Pak di dalam dirinya. Ini subhanallah. Hajatul da'awatullah fiha 30 sana. Aku sudah berdoa 30 tahun tapi belum merasa puas, Pak. Belum merasa puas itu. Ini saya sudah 30 tahun nangis sujud dari dosa yang pernah dilakukan 30 tahun, Pak, karena satu dosa yang dilakukan. Dia 30 tahun sampai ketika dia tidur kemudian bermimpi, ada seorang yang menasihatkan seperti ini. Ata dari mada tas'alullah subhanahu wa ta'ala. Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan itu? Rutin meminta kepada Allah. Kemudian dibacakan, Pak, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau satu waktu hati kita selalu semakin takut, Pak, kepada Allah, terus tobat, itu tandanya tobat kita diterima. Kenapa? Karena Allah itu innallaha yuhibbut tawabin. Allah itu
itu sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Makanya ketika seorang dia senang terus ada yang bertobat, beristighfar, selalu khawatir, berarti itu tanda tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kekhawatirannya tobatnya tidak diterima. Makanya nanti kan di antara ciri amal ibadah diterima itu di dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang khawatir amalnya tidak diterima. Itu ciri diterima tuh, Pak. Jadi orang yang diterima amal ibadahnya itu kalau dia ada kekhawatiran. Makanya kan kata Aisyah ketika bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada di dalam Al-Quran orang-orang yang mereka takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu karena berbuat dosa? Bukan. Kata Nabi, bukan. Mereka itu adalah orang-orang yang rajin ibadah, tapi mereka khawatir sholat, sahur, ibadah seluruh mereka itu khawatir tidak diterima oleh Allah. Itu jadi yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib di iktikaf di malam-malam ini kita minta kepada Allah untuk diterima amal-amal ibadahnya. Kemudian ini Kahmas bin Hasan, beliau mengatakan, adnabtu dzanban, aku pernah melakukan dosa, wa ana abki mundu arba'ina sana, tiap hari selama 40 tahun aku nangis karena dosa itu. Satu dosa, nangis 40 tahun. Kemudian ditanya Kahmas bin Hasan itu, dosa apa yang pernah kamu lakukan? Dia cerita lah tadi, dulu 40 tahun yang lalu pernah datang seorang tetangga kepada diriku, dijamu namanya tetangga, diberi makanan, di sini berinya samak, ikan, diberi jamuan ikan. Ketika beres makan, kemudian aku ingin membersihkan bekas makanan-makanan dari tamuku itu, dari tetanggaku itu, tapi aku bersihkan dengan tanah, satu genggam tanah yang aku ambil dari halaman tetanggaku. Datang ke halaman tetangganya, diambil tanahnya satu genggam, ternyarios heula, Pak. Kira-kira dia lawan ayat tetangga nyandak taneuh di kita ahnan tenang gak kita taneuh, Pak. Tapi Kahmas bin Al-Hasan dia merasa itu dosa karena saya tidak meminta izin, tidak meminta kepada tetangganya. Sampai akhirnya 40 tahun bertobat dari dosa itu. Nah itu Pak dosanya. Sampai 40 tahun nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya Kahmas bin Al-Hasan. Kisah Adam alaihissalam. Ini ada satu riwayat yang dicantumkan oleh Imam Al-Ghazali. Satu waktu ketika Adam alaihissalam, nah ya, dia tidak pernah melakukan dosa, hanya satu dosa saja. Satu dosa saja. Nah kemudian ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, ya Rabbku. Kemudian Allah berfirman, Adam, ukhruj min jiwari, keluar kamu dari sampingku. Wada' an ra'sika taj karamati, simpan kemuliaan yang sudah Allah muliakan Adam alaihissalam. Fa innahu la yujawiruni man asad, tidak pantas kata Allah orang-orang bersama diriku adalah orang-orang yang bermaksiat kepada diriku. Maka diriwayatkan kata Imam Al-Ghazali, baka ala dzanbihi mi'atai sana. Adam alaihissalam itu bertobat kepada Allah, menangis selama 200 tahun dari dosa itu yang kita kenal dengan khuldi itu, hatta qabila taubatahu, sampai akhirnya diterimalah taubatnya dan diampuni dosanya yang hanya satu dosa itu. Takutnya ada para ulama salafus shalih meskipun hanya satu dosa, apalagi kira-kira hadirin kita yang kita tahu Bapak Ibu semua, ini dosa-dosa kita yang mana saja. Maka ini 10 hari terakhir ini momentum yang baik kita jujur hadirin kepada diri kita, mengakui mana dosa-dosa kita. Ya Allah, saya pernah dosa ini, sopa korekan hadirin. Ya kali mana dosa-dosa kita dari selama umur hidup kita, sampai kita bisa meyakinkan benar-benar dosa itu ditaubat, diterima taubatnya oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa hadirin istighfar dinamakan istighfar? Apa alasannya istighfar dinamakan istighfar? Kan istighfar itu secara bahasa itu maghfirah, penutup. Ya. Kenapa istighfar dinamakan istighfar? Karena kata Imam Ar-Raghib, an yasunahul abda min an yamassahul adab. Dinamakan istighfar itu sebagai penutup. Istighfar itu adalah penutup
dari siksa Allah yang pasti akan mengenai seorang hamba karena dosa-dosanya. Makanya dinamakan istighfar. Nah, kita memperbanyak istighfar itu supaya setiap dosa itu tidak jadi siksa. Makanya kemudian kita banyak istighfar. Jangankan kita, Nabi SAW yang bersih dosanya hadirin. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata Ibnu Umar, saya duduk di sebelah Nabi mengucapkan tadi, Rabbighfirli istighfar, wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bertobat itu saya dengar 100 kali Nabi sekali duduk. Nabi sekali duduk mengatakan sampai 100 kali. Ini sampai para ulama, kenapa Nabi beristighfar sampai bertobat lebih ke 100 kali, Pak? Kira-kira hadirin Bapak Ibu semua, Nabi punya dosa tidak, Pak? Enggak, Pak. Lalu apa dosa Nabi? Nah, memang ada beberapa kemungkinan. Yang pertama kata para ulama, kenapa Nabi beristighfar? Karena di riwayat lain Nabi jelaskan sendiri. Kata Nabi, an yughanu fi qalbi, satu waktu hatiku itu disibukkan dengan aktivitas, Pak. Jika kadang mengurus umat, sibuk Nabi di dunia itu sibuk dan lupa berzikir. Nah, ketika lupa zikir ada waktu, misalnya di 5 menit yang tidak digunakan untuk mengingat Allah. Nah, tingkatan Nabi itu dianggap dosa. Ayo orang mantu, Pak. Kalau ada waktu 10 menit, 5 menit orang ngalamun pantu itu dosa. Tapi kalau tingkatan Nabi itu mah dosa. Maka kemudian Nabi beristighfar. Itu pendapat sebagian ulama. Atau yang kedua, kenapa Nabi sampai beristighfar dan bertobat sampai 100 kali? Karena itulah kasih sayang Nabi. Nabi itu beristighfar itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk umatnya. Itu Nabi. Maka Nabi banyak istighfar. Hebatnya kasih sayang Nabi SAW. Itu dua kemungkinan itu. Andaikan Nabi saja beristighfar dan bertobatnya sampai 100 kali, harusnya kita lebih banyak dari itu. Astagfirullah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Harus lebih banyak dari itu. Nah, hari ini Fatimah ini sebagai penutup. Ini langkah-langkah, ini kata Imam Al-Ghazali, bagaimana caranya kita bertobat. Pertama, bebaskanlah diri kita dari keseluruhan dosa yang pernah dilakukan. Ini. Kemudian bertekad dengan kuat tidak akan pernah kita mengulanginya selamanya. Jadikan tobat itu agar Allah mengetahui kejujuran azam kita dan hati yang tulus kita untuk bertobat. Allah sampai tahu hati kita memang benar-benar ingin bertobat kepada Allah. Ini yang pertama. Bebaskan kita dari keseluruhan dosa. Yang kedua, nah ini kata Al-Ghazali, Pak. Ya nafsu amma tastahi. Yang kedua, tanya kepada diri kita sendiri, Pak, sebagai hamba Allah. Hei jiwa, hei diri, tidakkah kamu malu kepada Allah dengan dosa-dosa itu? Kira-kira ketika kita nanti bertemu dengan Allah, Pak, Zat yang Maha Agung yang memiliki surga, kemudian kita bawa dosa kotoran, jangankan dengan Allah hadir, kita bertemu dengan orang mulia, Pak, tokoh, pejabat, ulama, kemudian badan kita kotor, bara raut, malu tidak, Pak? Malu hadir. Termasuk seperti itu pula ketika bertemu dengan Allah. Kita kotor dengan dosa-dosa, apakah tidak malu kepada Allah? Kini saatnya engkau bertobat, nih kata Imam Al-Ghazali. Nasihati diri sendiri seperti ini. Apakah kita semua mampu menahan siksa Allah? Siapa yang di antara kita yang mampu menahan siksa Allah? Apakah kamu mampu menahan murka Allah? Nah ini, alaki hajatun bisakhtillah subhanahu wa, kata Imam Al-Ghazali. Mampu tidak kita menahan murka Allah? Maka bertobatlah, mandi, bersihkan pakaian-pakaian kita. Mari lihat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Warujza fahjur wathiyabaka fatahhir. Bersihkan, sucikan pakaian, bersihkan dari toharoh, dari jasad kita. Makanya kata Nabi, setiap tetesan dari wudhu itu menggugurkan dosa. Mulai dari mandi, bersihkan. Bapak Ibu semua yang itikaf ya, insya Allah mandi, berwudhu itu jadi wasilah, itu jadi langkah tobat yang sangat baik sekali. Lalu sholat, jadi letakkan wajah kita di atas tanah yang kosong, di mana tidak ada yang melihat kita kecuali hanya Allah. Nah, kita, kalau saya pribadi, Pak,
Bahkan ketika mengimami jamaah mau 50, mau 100, mau 200 orang, saya itu niat seolah-olah sedang saya dengan Allah, yang lain gak ada. Jadikan ketika kita sholat, meskipun di sebelah kanan dan kiri kita itu ada orang, tapi hati kita sedang merasa selalu bersama dengan Allah. Nah, ini seperti kata nasihat Imam Al-Ghazali, bersujudlah di atas tanah di mana tidak ada yang melihat kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah tanah itu menyentuh wajahmu, di mana wajah adalah bagian yang paling mulia kita, kan wajah. Kemudian kita sungkurkan dan tundukkan ke bagian yang paling bawah kita. Kita benar-benar menunduk dan tangisilah setiap dosa-dosa yang dilakukan dengan sangat bersedih dan lirihan suara. Kemudian mintalah ampunan. Angkatlah kedua tanganmu kepada Allah. Berdoalah seperti ini, kata Imam Al-Ghazali. Ya Allah, hamba-Mu yang berdosa ini mengetuk pintu taubat-Mu. Hamba ingin kembali kepadamu ya Allah. Hamba ini datang, ampunilah hamba. Terimalah diri hamba dengan karunia-Mu yang agung. Lihatlah hamba dengan luasnya kasih sayang-Mu ya Allah. Ampunilah diriku ya Allah. Jagalah sisa umur hamba ini dengan sebaik-baiknya, dengan segala kebaikan. Berada dalam genggaman-Mu setiap kebaikan itu. Engkau maha lembut, Engkau maha lembut. Terimalah tobat kami, sungguh Engkau maha penerima tobat dan maha penyayang. Ini nasihat dari Imam Al-Ghazali. Maka ketika kita sudah melakukan langkah-langkah itu, Bapak Ibu semua, kata Imam Al-Ghazali, qad tubta taubatan nasuha, maka sungguh Engkau telah bertobat nasuha. Kalau langkah-langkah yang tadi semua sudah dilakukan, dan Engkau telah